Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang Salt Bae ya, dimana karirnya tuh mulai hancur berantakan teman-teman karena ulahnya sendiri kan. Ya kalau kalian ingat-ingat lagi, banyak orang yang mulai saltin Salt Bae ini sejak perkara Piala Dunia 2022 tuh. Kayak, itu siapa coba? Tiba-tiba ikut selebrasi di lapangan dan megang trofi Piala Dunia, padahal anggota tim Argentina aja kagak. Karena faktanya juga dia ini orang Turki guys. Udah gitu ada video kayak maksa-maksa Messi gitu lagi kan? Makanya guys, banyaklah dari situ tuh orang-orang yang gak suka dengan caranya dan akhirnya mulai menunjukkan rasa gak sukanya juga nih. Ya, nggak cuma netizen aja tapi ya, FIFA juga mengecam aksinya ini karena bahkan mereka juga bertanya-tanya tuh, gimana caranya undangan VIP bisa sampai masuk ke lapangan? Ya, intinya itulah teman-teman. Cuma yang mau gue bahas kali ini adalah keadaan Salt Bae setelah semua kejadian itu. Dan harus gue akui ya, kalau situasinya tuh semakin buruk teman-teman. Restorannya hancur lebur, perilaku dia ke karyawan pun juga buruk banget nih. Dan semakin gak jelas nih guys intinya. Udahlah daripada kelamaan, hai gua Andre dari Calon Sarjana dan inilah guys kisah penurunan tajam Salt Bae yang membuatnya dibenci oleh banyak orang. Salt Bae atau bernama lengkap Nusret Gökçe ini adalah sosok dari pemilik restoran steak mewah Nusret Steakhouse. Pada masa kemasannya teman-teman, dia telah membuka lebih dari 30 cabang tuh di seluruh dunia, termasuk di Turki, New York, dan juga Dubai. Restorannya menawarkan pengalaman makan steak super mewah tuh teman-teman, terutama dengan menu andalan steaknya berlapis emas. Namun, harga menu di sana tuh jauh dari kata murah ya, karena dimulainya dari Rp500.000 untuk menu standarnya hingga Rp20 juta untuk menu andalannya. Gokil kan? Ya ujung-ujungnya orang yang bisa menikmati itu semua cuma orang-orang kelas atas doang. Namun, banyak orang yang sudah makan ke sana tuh pada bilang semua tuh teman-teman kalau restorannya ini sebenarnya biasa aja. Bahkan gak jarang orang-orang yang kesini tuh bukan karena pengen ngerasain steaknya enak, tapi cuma pengen ngerasain pengalamannya aja. Ditamburin garam di stick sama ngelihat gaya motongnya aja gitu yang seru guys. Oke lah itu bridgingnya guys. Tapi sekarang yang mau gue bahas adalah kabar dari Salt Bae ini yang semakin buruk ya. Tahun 2024 kemarin dia tuh menutup 2 restorannya di New York sana. Pertama adalah restoran burger yang bernama Salt Bae Burger. Restoran ini sebenarnya itu sudah beroperasi cukup lama, yaitu sekitar 3 tahunan lah. Cuma sayangnya guys, banyak banget dikritik sama orang-orang dan bahkan ngedapetin julukan restoran terburuk di New York segala. Ya nggak heran sih sebenarnya, soalnya harga makanan di sana tuh kagak ngotak. Masa milkshake yang ditaburin sama emas begini dijualnya $99 coba, atau sekitar 1,6 juta rupiah. Milkshake doang itu guys udah setara handphone coba. Sedangkan burgernya yang lagi-lagi dibungkus sama emas dijualnya 1,5 juta rupiah coba. Kalau gue yang makan nih, ngegigitnya aja ngeri-ngeri sedap ini mah. Burger 1,5 juta rupiah tuh esensinya apa sih? Ketahuan beli emas kan? Ya mau makan beginian juga ujung-ujungnya jadi kotoran juga kan guys? Nah tapi masalahnya nggak berhenti ya teman-teman di situ doang. Salt Bae si penabur garam yang dulu viral ini sekarang tuh justru menghadapi kehancuran bisnis yang makin mengkhawatirkan. Apalagi dia sempat tuh upload foto bond di Instagramnya dengan caption quality never expensive ini. Dari bond itu kita bisa ngeliat kalau ada pesanan steak berlapis emas dengan harga 9.000 dirham atau sekitar 38 juta rupiah ya. Terus 2 stick ottoman ini juga 5.500 dirham atau sekitar 23 juta rupiah. Kemudian ada tuh guys baklava emas dengan harga 5.850 dirham atau sekitar 25 juta rupiah. Dan yang paling bikin gua kaget adalah pesanan botol wine ini nih yang harganya hampir 2 miliar rupiah sendiri. Kalau ngelihat total belanjanya berarti itu sekitar 2,6 miliar rupiah guys. Gokil. Buat sekali makan doang ini guys. Dan kalau kalian semua ngelihat postingannya ini guys, komennya tuh isinya nggak ada yang bagus sama sekali sepanjang gue perhatiin. Pada bilang bahkan dengan uang segitu bisa ngasih makan satu kampung orang-orang yang kekurangan. Ya setuju sih gue. Cuma jadi masalah di sini, lagian buat apa sih nih orang coba ngepost kayak begituan? Itulah guys yang bikin banyak orang tuh jadi muak. Apalagi yang kita tahu, dunia ini ya lagi nggak baik-baik aja kan? Semua orang tuh lagi berusaha survive dan juga berjuang menghadapi inflasi. Dia ngepost beginian.
Keadaan pun di satu sisi semakin diperparah setelah banyak banget mantan karyawannya yang berujung speak up. Meskipun harga makanan itu fantastis dan kehidupan pribadinya Salt Bae juga selalu kelihatan mewah, para pekerja di restorannya ini kabarnya tidak diperlakukan dengan sangat baik. Bayangin teman-teman, yang makan di situ tuh bayarnya dengan harga yang mahal banget kan? Tapi di dapurnya Salt Bae ini nih sampai harus matiin pendingin ruangan coba dengan alasan penghematan. Kebayang nggak tuh kerja di dapur yang panas banget kayak gini gimana? Udah kayak di neraka sih guys. Dari pengakuan 9 mantan pegawai di 6 restoran berbeda miliknya Salt Bae ini, mereka semua nyebut restoran tersebut tuh seperti The Hunger Games. Iya guys, soalnya buat kerja di sana mereka semua tuh mengalami diskriminasi, ketidakadilan, dan juga penuh dengan tekanan. Ya, Chef Judah yang kalau ngomong udah bikin kita sakit hati, kayaknya sih nggak ada apa-apanya ya dari pengakuan-pengakuan mereka ini. Beberapa mantan karyawan bahkan menuduh Salt Bae ini mengambil sebagian dari tip yang harusnya hak buat mereka. Terus nih, pada tahun 2019, 4 mantan karyawannya mengklaim bahwa mereka dipecat dari restoran di New York setelah mempertanyakan distribusi tips ini. Dan tahu nggak ujungnya gimana guys? Salt Bae ini nyelesain gugatan tersebut dengan bayar sekitar $230.000 Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2021-nya, 5 karyawan yang direkrut dari Turki juga mengaku tidak dapat upah lembur. Padahal mereka semua tuh bilangnya sudah bekerja lebih dari 72 jam per minggunya. Padahal standar kerja di Amerika itu maksimal 40 jam seminggu dan sisanya harus dihitung sebagai lembur. Ada juga nih laporan dari karyawan lainnya yang ngomong kalau kerja di sana tuh penuh dengan diskriminasi, baik itu gender ataupun kewarganegaraan. Soalnya beberapa karyawan non-Turki mengklaim juga tuh teman-teman bahwa mereka diperlakukan dengan tidak adil dibandingkan dengan rekan kerja mereka yang berkebangsaan Turki ini. Misalnya aja nih, seorang bartender wanita di New York mengklaim tuh bahwa dia diminta pakai baju yang lebih terbuka, sementara karyawan wanita Turki lainnya tuh pada enggak semua. Dan ya, nggak ada kepastian juga buat karyawannya sama sekali. Ibarat Hunger Games tadi lah teman-teman. Sebaik apapun kita bekerja, semua yang diminta sama Salt Bae itu harus diturutin deh. Karena kalau sampai ngelawan, mereka tuh nggak akan pernah tahu bakal dipecat atau enggak. Serem sih ini, nggak ada salah apa-apa terus tiba-tiba dipecat kan aneh juga ya. Nah, yang jeleknya lagi nih dari Salt Bae adalah kabarnya tuh dia ini orangnya tuh arogan banget teman-teman. Meskipun udah banyak kritik dari karyawannya, respon dia malah begini coba. Gue nggak suka sama performa mereka. Mereka semua nggak ngerti cara kerjanya. Kata-kata yang sangat pick me banget sih ini menurut gue. So, sekarang nggak heran kan kenapa kerajaan Salt Bae ini perlahan-lahan mulai hancur tuh teman-teman. Bahkan kalau kalian lihat di TripAdvisor, restoran paling membanggakannya di London cuma punya rating 2,5 doang tuh guys dari 5. Dan rumornya juga pendapatannya di restoran tersebut tuh turun sampai hampir 50%. Itulah alasannya teman-teman kenapa gue bilang dia ini menuju kehancuran. Namun, apa nih guys kira-kira menurut kalian yang bisa bikin Salt Bae ini dicintai lagi sama orang-orang? Atau sebenarnya udah nggak ada harapan lagi teman-teman? Coba kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.